kali ini kita apa ya? Ngobas ya, ngobrol santai pagi hari. Nah, kali ini narasumbernya alhamdulillah dapat langsung dari yang udah pengalaman dan kerja di bidang pariwisata. Tentunya udah berapa lama ya, Mas? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Nah, sebentar. Ini 6 tahun, narasumbernya 6 tahun di bidang pariwisata dan sudah sangat-sangat tentunya berpengalaman sekali ya kalau dilihat dari usianya yang udah 6 tahun. Oke, sebentar kita lewat dulu jalannya. Nah, oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol. Oke, stay tune ya. Namanya sinten, Mas? Nama saya Bangun Sinten? Fatsuriansa. Ya, panjang sih susah. Bangun Fatsuriansa. Oke. Kerja Dulu di salah satu bidang pariwisata di Bali, tepatnya di Departemen Mahut atau kalau namanya sih Pawang Gajah. Ya. Pawang Gajah. Iya. Kalau internasional itu Mahut. Berapa lama, Mas? Kurang lebih di Mahut Pawang Gajah itu 6 tahun. 6 tahun. Iya. Wah, lumayan juga 6 tahun, Mas. Lama. Kok bisa sampai sana, Mas? Ini kan dari Lampung ya? Iya. Dari Lampung ke Bali itu ceritanya gimana, Mas? Awalnya sih dari yang kecil suka sama gajah, terus ada kayak lowongan pekerjaan atau di bidang situ, makanya langsung ke Bali. Oh. Ada juga yang ada rombongan karena gajahnya kirim ke Bali, itu dia harus ikut. Oh, jadi sepaket ya, ibaratnya ya? Ibaratnya sepaket. Karena ini posisinya ada di dekat Waikambas ya, Lampung Timur ya, Mas ya? Iya. Jadi Mas Bangun ini lahir di Lampung, ya kan, Mas? Iya, di Lampung Timur. Di Lampung Timur ya. Oke, terus ini kan pandemi ya, Mas ya, lagi pandemi gini. Itu gimana, Mas, tanggapannya, Mas? Allah, untuk pariwisata pandemi ini memang kayak apa ya? Racun lah, artinya kita untuk memulihkan pariwisata lagi sangat berat gitu. Susah sekali untuk pulih untuk karena pandemi. Jumlah wisatawan ya. Jumlah wisatawan ya menurun drastis tuh. Apalagi untuk Bali, karena Bali juga udah terkenal di mana-mana. Untuk internasional kan sekarang masih tutup, belum berani buka untuk internasional, turis internasionalnya. Semuanya kan masih buka. Kalau di Lampung sini sementara juga masih tutup. Beberapa pariwisata kayak pantai, Taman Nasional Waikambas itu masih tutup semuanya sih, belum berani buka. Tapi ada beberapa yang udah siap, kayak udah simulasi tadi di Waikambas. Kemarin udah melakukan simulasi pembukaan Taman Nasional Waikambas gitu. Oh, jadi udah ada beberapa yang ibaratnya disiapkan untuk pembukaan di pandemi ini ya. Jadi dikit demi sedikit untuk memulihkan pariwisata kembali ya. Iya. Oke, kemudian di Bali sendiri tempat lokasi tempat lokasinya di mana, Mas? Kalau saya di Kabupaten Gianyar. Gianyar Bali ya? Iya, Gianyar Bali. Itu jarak dari bandara kurang lebih sekitar 50 kilo sih, sekitar 1 jam setengah lah. Kendaraan roda 2. Dan roda 2. Kalau di sana tuh gambarnya seperti apa, Mas? Oh, kalau di sana karena udah banyak sih kayaknya udah tahu Bali ya, mungkin yang pernah ke sana pasti tahu lah. Di sana tuh masih di pariwisatanya nomor 1, 2 terus apa ya, tradisionalnya, adatnya itu masih kuat. Itu saya lebih sukanya tinggal di sana sih. Oh, lebih sukanya di keamanannya masih terjaga. Dia menjaga tradisionalnya. Karena kan itu salah satu ikon dari pariwisata sih. Kan udah banyak yang menghilangkan tradisional karena kehapus dari modernisasi kan. Nah. Sana masih menjaga banget tradisional. Ya, coba langsung tanya aja, Mas.
Nggak apa-apa. Suaranya Papa lagi konsentrasi ini. Karena yang ini juga lagi nyetir ya. Konsentrasinya Yes. kecil. Ini agak turun gini mah. Jadi nah gini jangan naik-naik nanti kepalanya kepotong mah. Nah, suara kereta. nah. Gimana mah? Terus kok ini suara mama bisa udah dihilangin kan? Enggak usah masukin aja. Enggak apa-apa. Nah, gitu. Yuk, mah. Jalan dulu. Nah, jadi terus Untuk di sana apa maksudnya di sana tuh tempat pariwisatanya yang tempat bekerjanya itu kayak gini ya, kayak kampus gini atau gimana? Kalau saya kan 2 kali bekerja, 2 kali pindah. Pertama itu untuk Taman Gajah, artinya seluruhnya cuman ada gajah, aktivitas semuanya sama gajah. Itu yang pertama 3 tahun pertama. Untuk 3 tahun kedua saya di kebun binatang, masih juga tetap sama gajah peduli. Intinya semuanya sama gajah. Itu untuk hari-harinya itu berteman dengan gajah, Ya, mandiin, kayak gitu mas itu ya? Kita dari bersihin kandang, mandiin, ngasih makan, gitu, cek semuanya, kayak treatment kuku, gigi, gitu, semuanya dilatih semuanya. Pokoknya sehari-harinya sama gajah. Nah ini tipsnya dan trik kalau gajah ngamuk. Kalau trip yang kayak ini kan banyak orang awam ya Mbak Iya. ya. Orang awam kan kadang-kadang mungkin nggak sengaja atau gimana gitu ya. Bikin gajah ngamuk atau apa gitu ya. Nah, itu gimana, Mas? Kalau untuk orang Mawang sih kebanyakan tahu gajah dari kayak di kebun binatang atau di kayak taman konservasi gitu. Kalau ada sih beberapa ciri-cirinya gajah ngamuk, bukan ngamuk sebenarnya, kayak kalau dibilang marah juga enggak, kayak agresif sih. Itu dia kan beda-beda sifatnya semuanya. Gajah tuh hampir mirip dengan manusia yang itu. Untuknya ada beberapa yang boleh dideketin sama manusia, ada juga yang dilarang, artinya jaga jarak itu. Itu terutama si jantan sih, karena dia lebih agresif ketimbang betina. Itu. Tapi harus diawasin dengan pawang gajahnya untuk mulai deketin. Enggak semuanya langsung bisa deket gitu. Itu untuk di daerah kayak kebun binatang. Karena kan safety first-nya harus terutama buat turis gitu. Beda kalau taman nasional sini kan udah pelatihannya udah banyak banget ya. Jadi kayak ada gajah-gajah yang dilepasin itu dia udah friendly, artinya udah berteman banget dengan manusia. Nggak perlu ada pawangnya gitu. Nggak perlu ada pawang ya. Ada beberapa gajah yang udah lepas dari pawangnya itu masih bisa dideketin. Nah, ini kan berhubung banyak gajah yang bisa dilepas tanpa pawang itu. Nah, kalau tiba-tiba ini marah atau apa gitu. Untuk itu mungkin kayak ada pemicunya sih. Itu kayak kita bercandain waktu dia makan atau gimana, gangguin dia, bisa juga dia bisa marah gitu. Bercandain berarti ini ya, kayak Ya, kita mau kasih makan enggak gitu ya. jahilin gitu. Kita mau niatnya ngasih makan tapi kita main-mainin, nggak langsung dikasih makan. Itu sebenarnya kan nggak boleh gitu. Oh, makanya mungkin itu salah satu larangan untuk memberi makan. Iya, kalau Dari beberapa poin gitu ya. Kayaknya sama aja dengan kayak kita main-main sama manusia kan, kita nggak bisa harus gitu. Tapi kan pola pikirnya kan berbeda untuk aja kan. Itu gitu. Kalau mau ngasih makan kasih aja langsung, nggak apa-apa. Dia akan kayak dia ingatannya kan kuat. Kita ngobrol gitu. Oh, ingatan gajah itu kuat ya. Ya, memorinya tuh sangat kuat. Kalau misalnya ditinggal pawangnya setahun 2 tahun gitu masih ingat gitu. Iya, kalau bahkan 5 tahun kita udah sama satu gajah sampai 10 tahun, 15 tahun. Kita pulang terus 5 tahun kita kesana lagi, dia masih ingat. Oh. Ya, kayak kita kita kayak tukeran kayak sifat atau bau segala macam kan. Sama gajahnya ya. Jadi satu pawang itu Iya. satu gajah. Namanya satu pawang satu gajah. Kalau di kayak taman nasional kan udah lumrah sih, satu pawang 2 gajah 3 gajah gitu. Karena kan tempatnya kan luas, beda sama kayak taman konservasi, kebun binatang kan terbatasi areal itunya, keluasan dari tamannya kan. Jadi kebetulannya satu pawang satu gajah. Ya dulu memang satu pawang satu gajah sih. Punya pengalaman nggak gajahnya
Kalau sama gajah udah pahit manisnya udah banyak sih, kayak jatuh, ketendang, ketumbur. Udah setiap hari sih kayaknya. Ketendang. Ketendang. Iya. Ketendang gimana ketendang? Karena kita kayak main-main sama gajah. Kalau pawangnya sih normal sih kita main-main sama gajah gitu. Sebenarnya ini main-main, tapi kan karena juga binatang besar ya, jadi kena kakinya aja udah sakit gitu kan. Jatuh dari gajah udah ada berapa kali, sering sih jatuh sampai. Udah biasa, ada makanan sehari-hari. Makanan sehari. Itu ada bekas lukanya nggak? Enggak sih kalau bekas lukanya sih. Enggak. Ketendang di bagian apa tuh, Mas? Oh, itu sebenarnya sih di kaki, kayak kita kan aktivitas kan dekat sama kaki gajahnya. Itu tapi udah kalau udah lama sama gajahnya kita udah tahu dia mau ngapain, kita udah tahu, udah pinjam sih. Oh, udah sih Kitanya cuma kayak lalai apa melamun pasti juga gitu. Berarti tidak tersengaja ya? Iya, Tidak. ini nggak sengaja sih. Nggak sengaja ya. Kalau dia memang niat mau nyerang Dari awal dari harusnya. awal, gitu. Dari awal deketin gitu ya. Udah. Soalnya kan untuk sifat gajah kan dia tahu sih dari penciumannya kan dia lebih dekat sama pendengarannya. Memang dari penglihatannya. Kalau penglihatannya cuman buta warna sih intinya. Oh, bedain warna hitam putih doang berarti. Ya. Kalau penciumannya dia super sama pendengarannya. Tapi kalau gajah itu ada itu nggak sih kayak masa-masa kawinnya gitu? Kalau untuk betina semuanya sih bisa di berapa bulan, soalnya setiap bulan bisa, tapi untuk jantan sih kayak produktifnya di pertengahan tahun dari Juni sampai September. Iya, itu istilahnya kalau kita orang keluar minyak atau mas, elephant mas. Dia ada lubang kecil di antara telinga sama mata, itu ada jaraknya, ada lubang kecil. Di situ dia ngeluarin minyak. Kalau itu jangan sampai kita deketin, karena itu lebih agresifnya, bisa 3 kali lipat dari gajah normal. Itu yang jantan. Ya. Berarti harus ngelihat dulu ya. Ya. Makanya jika dimanapun kalau kita mau deket sama jantan harus ada pawangnya, nggak sembarangan. Ya. Karena jantannya memang lebih agresif. Takutnya nanti malah diserang apa ya. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba. Pernah pengalaman nggak itu apa namanya merawat gajah yang lagi hamil gitu? Hamil pernah, terus bayinya juga pernah gitu. Itu berapa lama sih Kalau untuk mengandungnya? gajah hamil tuh kurang lebih 22 bulan sampai 2 tahun. Di dalam perut? Iya, kandungannya. Itu cuma satu ya, bukan kita nggak bisa dua, satu kandungan satu. Nanti satu bayi satu kandungan? Iya, dia nggak bisa, kan bisa kayak kembar itu dia Jarang. persenannya sedikit kali dia. Untuk perawatannya ekstra banget, kita sekitar 20 jam tuh harus sama dia, nggak bisa ditinggal. 20 Apalagi untuk jam ya. bayi pertama atau anak pertama itu lebih susahnya, lebih parah ya, karena kadang ibunya nggak mau nyusuin. Itu juga ekstra. Pernah ada tragedi anaknya di apa gitu nggak sama ya? Kalau kebanyakan itu di fase anak pertamanya, dia bisa dijauhi, dipukul-pukul itu biar nggak mau nyusun, karena kan itu beda sih kalau karena mungkin geli ya, dia kayak geli di bagian susunya itu kan geli dia. Gitu, jadi makanya nggak mau nyusuin. Anak pertama biasanya Iya, ya. kebiasaan anak pertama. Nah kalau anak pertama gitu terus anak kedua bisa digituin lagi nggak? Enggak, kebanyakan kalau anak keduanya udah biasa dia. Wow, banyak juga ya gajah ini harus dilihat. Iya. Kalau untuk itu kayak di konservasi, beda kalau di hutan dia pun dia nggak bisa nyusuin, tapi ada kayak ibu lain yang rawat dia gitu. Karena kan gajah hidupnya berkelompok sih, bukan individu. Iya. Nah kalau berkelompok itu jantannya berapa sih? Dia kayak sistem apa ya, kayak bisa bilang ini kerajaan sih. Satu kelompok itu ada leadernya, ada kayak leadernya, leader gitu kan. Dia yang menguasai kelompok itu. Dan untuk jantannya itu di bawah dia. Semuanya kalau jantannya banyak sih, tapi ada satu yang paling menonjol, punya pemimpin dari kelompok itu.
itu yang masih menguasai kelompok itu. Masih kelompoknya ya. Dia kayak berurutan dari kekuatannya dia. Oh.